Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Devira Nur Fatima dengan NPM 240301020511. Pada malam hari ini saya akan sedikit memaparkan mengenai analisis SWOT pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Analisis SWOT atau yang biasa disebut dengan strength, weakness, opportunities, dan threats adalah metode analisis yang digunakan untuk melihat kondisi lingkungan perusahaan, baik itu secara internal maupun eksternal, dengan melibatkan analisa kekuatan, kekurangan, peluang, dan juga ancaman. Menurut Rangkuti tahun 2008, analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, dan sekaligus juga meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Analisis SWOT ini dirancang dengan membandingkan antara faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman dengan faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai strategi yang terbaik. Dapat dilihat di sebelah kanan, terdapat 4 kuadran. Yang pertama yaitu kelemahan internal, lalu peluang dari lingkungan, selanjutnya adalah kekuatan internal, dan yang terakhir adalah berbagai ancaman dari eksternal. Jadi analisa SWOT ini ditujukan untuk mengetahui 4 kuadran tersebut. Lalu pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan manufaktur makanan dan juga minuman yang berdiri pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan salah satu produknya yang terkenal yaitu Indomie. Adapun di sini strategi pemasaran menurut Ciptono tahun 2017 adalah rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Jadi hasil analisa SWOT pada produk Indomie khususnya untuk meningkatkan strategi pemasaran, yang pertama dari segi strength atau kekuatannya, produk Indomie ini produksinya rendah biaya, eh, tapi jangkauan distribusinya itu luas dan juga keahlian dalam menciptakan cita rasa yang khas tersendiri. Jadi berbeda dengan produk mie instan lainnya. Lalu yang kedua weakness atau kekurangannya, produk makanan instan ini dinilai kurang baik bagi kesehatan sehingga tidak semua kalangan dapat mengetahuinya. Dan juga untuk si Indofood ini tuh tidak terfokus pada satu brand Indomie aja dalam produk mie instannya. Lalu opportunity atau peluangnya, yaitu kerjasama dengan produk yang sejenis, misalnya melakukan ekspansi maupun merger dengan perusahaan yang sejenis. Lalu juga dapat ekspansi ke luar negeri. Lalu threats-nya, yaitu yang pertama ada permintaan pasar yang belum terpenuhi. Jadi misalnya kalau peminatnya banyak, bisa jadi permintaan pasarnya itu untuk produk Indomie belum bisa terpenuhi secara maksimal. Dan juga persaingan pasar yang ketat karena mengingat produk mie instan itu banyak jenisnya. Adapun analisis lingkungan internalnya, yang pertama dari segi kekuatan, kualitas produk Indomie ini tinggi karena melalui proses produksi yang juga telah terstandarisasi, inovasi dan juga diversifikasi produk melalui berbagai macam rasa yang diciptakan. Selain itu, produk Indomie ini juga menerapkan standar internasional serta ciri khas produk. Lalu untuk kelemahannya, produk Indomie ini terlalu bergantung pada supplier bahan baku lokal, sehingga dapat menghambat produksi kalau semisalnya terjadi masalah pada supplier tersebut.
Lalu ada juga keterbatasan diversifikasi produk yang hanya pada mie instan saja. Untuk analisis lingkungan eksternalnya, dari segi kekuatan, kualitas produk Indomie ini sudah diakui oleh konsumen secara luas, dan juga variasi rasa produknya juga termasuk banyak dibandingkan dengan mie instan lainnya. Lalu untuk kelemahannya, eh, untuk produk mie instan sendiri, kompetisi di pasarnya ini sangat ketat sehingga dengan produk yang sejenisnya. Selain itu, terdapat juga persaingan dalam harga yang kompetitif. Adapun daftar pustaka yang diambil dalam analisis ini, yang pertama dari jurnal yang ditulis oleh Jonathan Andrew et al. Mengenai strategi pemasaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan yang kedua jurnal yang ditulis oleh Sulistiani mengenai analisis SWOT sebagai strategi perusahaan. Adapun pemaparan ini dicukupkan sekian. Terima kasih banyak.